Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang budiman, rahmatullah alaikum ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian serial kisah para sufi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan biografi singkat seorang sufi bernama Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi. Moga-moga pembacaan singkat kisah sufi ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya mujibas sa'ilin. Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi. Beliau adalah Muhammad bin Ibrahim Abu Hamzah Al-Baghdadi, segenerasi dan bersahabat dengan Syekh Sari As-Sakoti dan Syekh Bishr Al-Hafi. Pernah menempuh tirakat jalan bersama Syekh Abu Turab An-Nahsyabi, Syekh Abu Bakar Al-Kattani, Syekh Khairan Nasaj, dan lain sebagainya. Beliau wafat sebelum Syekh Junaid Al-Baghdadi dan setelah Syekh Abu Sa'id Al-Kharaz pada tahun 289 Hijriah. Tafakur atau merenung tentang keindahan dan keagungan Allah Ta'ala merupakan jalan rohani yang senantiasa ditekuni oleh beliau. Tentu saja aktivitas itu tidak hanya berkaitan dengan olah pikir semata yang akan melahirkan timbunan ilmu pengetahuan belaka, tapi terutama diaksentuasikan pada adanya persentuhan spiritual melalui kepekaan lidah rohani terhadap berbagai macam dimensi kemahaan hadiratnya. Hasil dari aktivitas spiritual yang berupa tafakur itu minimal ada dua. Pertama, semakin tajam dan cemerlangnya akal spiritual yang akan selalu mengantarkan pelakunya pada kesanggupan untuk mengarungi samudra rahasia keilahian sebagaimana yang banyak dialami oleh para sufi. Rasa takjub yang tidak kepalang terhadap kemahaan Allah Ta'ala akan senantiasa menggelayuti orang-orang yang menempuh dan menyusuri lorong rohani ini. Kedua, semakin terkikisnya diri orang yang menekuni jalur riyadhah itu. Artinya adalah bahwa salik yang senantiasa menempuh lorong tafakur keilahian itu akan terus dan semakin tersedot oleh pukauan hadiratnya. Pada saat yang bersamaan, dia akan semakin meninggalkan dirinya. Ibarat orang yang berlari ke arah barat, pasti semakin lama dia akan menjadi semakin jauh dari timur. Itulah hakikat perjalanan dari diri seorang salik menuju kepada Allah Ta'ala. Pada suatu hari di Baghdad, dalam kondisi berdiri, beliau pernah menyelami samudra renungan keilahian. Lantas beliau lenyap dari dirinya sendiri. Setelah sekian lama, beliau baru sadar dan mendapatkan dirinya berada di bawah sebuah menara yang dibangun untuk para musafir. Dan tidak tanggung-tanggung, menara itu berada di sebuah lembah di pedalaman yang jaraknya sangat jauh dari Baghdad, tempat di mana beliau mulai tidak sadar diri. Di jalur renungan keilahian seperti itu,
Ada yang mengalaminya selama 13 hari sebagaimana yang telah dijalani oleh Syekh Ali As-Saqqa. Ada yang mengalaminya selama 3 tahun sebagaimana yang pernah dijalani oleh Mbah Malik Kedung Paruk Purwokerto. Bahkan ada yang mengalaminya selama seumur hidup sebagaimana yang telah dijalani oleh orang-orang yang secara totalitas dianugerahi kejadaban atau rasa tertarik sangat kuat sehingga mereka dirundung mabuk yang akut terhadap hadiratnya. Dunia keterpukauan secara spiritual kepada Allah Ta'ala itu bukanlah merupakan sesuatu yang ringan. Itu berat, bahkan terlampau berat untuk dialami oleh orang kebanyakan. Bagaimana mungkin tidak berat? Yang terjadi di situ adalah keberlangsungan yang fana menampung yang abadi, yang nisbi menampung yang mutlak, yang kocar-kacir oleh waktu menampung yang tidak pernah berubah. Dalam keadaan sangat berat menanggung kehadiran hadiratnya itu, lalai merupakan salah satu bentuk hiburan, merupakan suatu jeda untuk bisa bernapas dengan agak leluasa, merupakan cara untuk mempertahankan diri agar tetap bisa survive. Karena itulah kemudian Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi mengatakan bahwa andaikan tidak ada lalai, maka orang-orang yang sangat dahsyat dalam berpegang teguh kepada Allah Ta'ala akan mengalami kematian disebabkan oleh roh zikir kepada hadiratnya. Karena itu dapat diafirmasi dan dibenarkan ketika Syekh Abdurrahman Al-Istakhri, sufi yang mengikuti thariqah Malamatiyah yang senantiasa menyembunyikan identitas rohani dirinya, datang ke padang pasir untuk bermain-main dengan kawanan anjing. Tujuannya adalah agar walaupun sejenak beliau bisa menikmati jeda dari beratnya menanggung kehadiran Allah Ta'ala. Lantaran itu pula Syekh Abu Hamzah Al-Baghdadi pernah berkeluh kesah dengan menyatakan, siapa yang sanggup membuatku sibuk dengan yang lain sejenak saja sehingga aku bisa beristirahat dari beratnya menanggung kehadiran hadiratnya, maka aku akan mendoakan agar dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.